Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rukim ID untuk belajar kimia bersama. Dan dalam video kali ini kita akan belajar tentang larutan penyangga atau larutan buffer kelas 11 MIPA di semester kedua. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan harga pH tertentu walaupun diberi sedikit asam, sedikit basa ya. Nah, harusnya basa ini ataupun pengenceran. Jadi apabila ada sebuah larutan kemudian ditambahkan asam dan pH-nya itu tidak mengalami perubahan, maka dia dapat disebut dengan larutan penyangga. Untuk larutan penyangga di sini ada dua, yaitu larutan penyangga asam dan basa. Untuk yang penyangga asam dapat mempertahankan pH-nya kurang dari 7. Nah, untuk campurannya, larutan penyangga asam ini terbentuk oleh asam lemah dan garamnya. Kemudian bisa juga dengan asam lemah dan basa konjugasinya. Jika asam lemah dengan garamnya, maka contohnya ini adalah CH3COH itu adalah asam lemah, kemudian CH3COONA itu adalah garamnya. Ya, kemudian kalau asam lemah dengan basa konjugasi, yang namanya basa konjugasi itu adalah asam lemah yang telah melepaskan 1H. Maka CH3COOH menjadi CH3COO negatif gitu ya. Jadi kalau misalnya negatif ini ketemu dengan Na positif, maka akan menjadi sebuah garam. Kemudian larutan penyangga asam dapat dibuat dengan mereaksikan asam lemah dengan basa kuat. Reaksi tersebut akan menghasilkan garam atau basa konjugasi, menghabiskan basa kuat, jadi basa kuatnya habis, dan menyisakan asam lemah. Jadi nanti setelah reaksi dia itu akan menyisakan asam lemah di reaktannya. Larutan penyangga yang kedua itu adalah basa ya. Jadi untuk basa ini pH-nya lebih dari 7. Kemudian tersusun campuran antara basa lemah dengan garamnya, basa lemah dengan asam konjugasinya. Jadi kalau misalnya di sini muncul kata asam konjugasi, berarti kebalikannya dari basa konjugasi. Asam konjugasi itu adalah basa lemah yang telah menerima atau menangkap satu ion H positif. Jadi kalau misalnya awalnya NH3, maka setelah menangkap satu ion H+ menjadi NH4 positif. Kemudian larutan penyangga dapat dibuat dengan asam kuat dan basa lemah. Kalau tadi itu asam lemah dengan basa kuat, ini kebalikannya yaitu asam kuat dengan basa lemah. Nah, yang habis dalam larutan penyangga basa itu adalah asam kuatnya ya, yang kuat-kuat itu malah habis, kemudian yang tersisa itu adalah yang lemah. Di sini adalah basa. Kemudian untuk penghitungannya untuk larutan penyangga asam di sini karena konsentrasi H+ ya itu identik dengan asam, maka konsentrasi H+ adalah dalam larutan penyangga asam. Di sini kalau monovalen dan divalen ya. Kalau monovalen jadi rumusnya itu adalah H positif sama dengan Ka dikali Ma per Mg atau mol asam lemah dibagi molnya garam. Jika senyawanya tersebut itu adalah divalen ya, basa divalen berarti koefisiennya 2, maka di sini dikalikan 2 untuk yang mol garamnya atau konsentrasi garamnya. Kemudian untuk konsentrasi OH- dalam larutan penyangga basa, rumusnya hampir sama, cuma di sini yang membedakan itu adalah OH negatif, kemudian Kb dikalikan konsentrasi basa lemah dibagi konsentrasi garam atau mol basa lemah dibagi mol garam. Begitu juga pada senyawa divalen, maka penyebutnya dibagi dengan 2. Tips, ada sedikit tips dari Rukim ID di sini. Jika campuran larutan yang membentuk larutan penyangga atau yang dapat mempertahankan harga pH atau pH tetap, maka pilih jawaban yang mirip. Misalnya CH3COOH dan CH3COONA atau NH3 dan NH4Cl. Jadi ada sebuah kemiripan ya di sini. Nah, kemudian ada juga NH3 dengan NH4Cl. Nah, itu kan mirip. Nanti kalau ada soal pilihan ganda dan diminta untuk memilih mana yang bisa membentuk penyangga, maka pilih aja yang mirip, begitu ya. Kemudian apabila di soal itu sudah diketahui asam basa dengan garamnya, maka bisa langsung menggunakan rumus larutan penyangga yang ada di awal tadi. Namun jika di soal itu belum diketahui asam basa dengan garamnya, maka kalian harus mencari dulu garamnya dengan mereaksikan asam dan basa, lalu gunakan MRS mula-mula reaksi sisa dan gunakan rumus larutan penyangga. Nah, di sini ada dua contoh. Yang kiri dulu,
100 ml larutan penyangga mengandung 10 mmol H2S dan HS negatif. Nah, di sini kan H2S kemudian ada HS negatif. Ini kan hubungannya ada satu ion H+ yang lepas ya, berarti di sini asam lemah, di sini basa konjugasi, sudah ada garamnya atau konjugasinya, maka bisa menggunakan rumus langsung. Karena di sini asam, maka konsentrasi H positif sama dengan Ka. Ka nya itu adalah 10 pangkat negatif 6, kemudian milimolnya itu adalah 10 dibagi dengan 10, maka 10 pangkat negatif 6, sehingga pH nya ini sama dengan 6. Namun kalau misalnya di sini belum diketahui garamnya, yang soal di sebelah kanan, 100 ml larutan penyangga mengandung NH3 dan NH4Cl, keduanya adalah 0,1 m. Oh, berarti ini sama dengan yang ada di kiri tadi ya, sudah ada garamnya seperti itu. Kalau ini tadi kan basa konjugasinya, berarti ya langsung menggunakan rumus, yaitu OH negatif sama dengan Kb nya 10 pangkat negatif 5, kemudian konsentrasinya 0,1 dibagi 0,1, kemudian yaitu 10 pangkat negatif 5, berarti POH nya sama dengan 5, pH nya sama dengan 14 dikurangi 5 sama dengan 9. Nah, begitu ya kalau misalnya di soal itu sudah diketahui garamnya atau konjugasinya. Namun apabila nanti di soal yang lain kalian menjumpai misalnya asam dan basa belum ada garamnya, maka kalian harus mereaksikan kemudian kalian bikin MRS nya. Manfaat larutan penyangga. Larutan penyangga digunakan dalam analisis zat kimia dan biokimia, laborat, kultur jaringan, obat tablet dan cair, kemudian cocok tanam hidroponik. Kemudian kalau dalam tubuh manusia, larutan penyangga itu untuk menjadi keseimbangan pH tubuh ya, yaitu cairan intrasel dan ekstrasel, misalnya darah dan air liur. Nah, macam-macamnya di sini ada penyangga fosfat, kemudian penyangga karbonat dan penyangga hemoglobin. Kalau penyangga fosfat itu berada pada seluruh cairan tubuh. Pada penurunan pH tubuh, pada kenaikan pH tubuh, di situ sudah ada reaksinya. Kemudian kalau karbonat itu berada pada darah ya, kalau tadi itu seluruh cairan tubuh, kalau yang karbonat itu pada darah. Pada hemoglobin itu tersusun atas HHB dan HbO2 pada darah. Reaksinya seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya dalam tubuh manusia itu tidak ada larutan penyangga, maka akan mengalami sebuah penyakit asidosis dan alkalosis, yaitu penurunan atau peningkatan pH darah ya. Karena disebabkan oleh metabolisme tubuh yang terlalu tinggi, karena misalnya diabetes mellitus, kemudian penyakit ginjal, diare, dan konsumsi makanan berprotein yang berlebihan. Begitu ya, semoga bermanfaat. Soal-soal yang berhubungan dengan larutan penyangga di buku Intan Pariwara silahkan dapat dikerjakan.